perkembangan kebudayaan masyarakat yang mendiaminya. Pemikiran-pemikiran semacam ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pemikiran ini sudah ada pada zaman Yunani. Tetapi pandangan bahwa lingkungan alam mempengaruhi kondisi tingkat laku manusia di suatu wilayah merupakan persoalan di kalangan para ahli geografi. Untuk pandangan geografi ini masih berurat dan berakar di Amerika Serikat hingga tahun 1920-an. Walau hampir semua ahli geografi Amerika sudah meninggalkan pandangan ini sejak 1920-an, pandangan kaum editorial mentalis ini masih dapat dijumpai dalam berbagai buku pelajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga, geografi sebagai ilmu ekologi manusia. Keanekaragaman di kalangan pengikut paham determinisme environmentalis mendefinisikan geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dengan tempat tinggalnya. Pandangan ini mengakui bahwa manusia bukan semata-mata hanya bagian dari lingkungan alam yang ada di sekelilingnya, tetapi di dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sendiri. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri yang diwarisi dari nenek moyang mereka, mempunyai teknologi dan peralatan, dan mempunyai cara-cara atau pandangan untuk mempertahankan dirinya dari kekuatan-kekuatan alam. Paham ekologi manusia ini merupakan perbaikan dari paham determinisme environmental. Titik pandang paham ekologi manusia ini konsentrasinya pada hubungan timbal balik suatu masyarakat tertentu dengan habitatnya pada wilayah setempat dan mengabaikan interaksi antar wilayah. Yang keempat, geografi sebagai studi bentang lahan. Paham ini bertentangan dengan pendapat kaum environmentalisme yang mengatakan bahwa alam lebih bersifat pasif dan masyarakat manusia berperan lebih aktif. Suatu masyarakat mengembangkan tempat tinggalnya dengan cara mengubah bentang alam menjadi bentang budaya. Jenis dan kualitas perubahan ini tergantung dari tingkat kebudayaannya. Topik bentang alam yang diajarkan di sekolah-sekolah bertujuan memberi penjelasan tentang deskripsi kenampakan-kenampakan yang bersifat nyata dari pemakaian lahan atau tanah sebagai wujud pencerminan aktivitas manusia. Pendekatan geografi sebagai studi bentang lahan ini, sebagaimana pendekatan lain, mempunyai beberapa kelemahan. Oleh sebab itu, tradisi-tradisi geografi selalu harus memperhatikan tipe-tipe ekonomi serta susunan sosial dan politik pada wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Yang harus diperhatikan dalam paham ini bahwa jangan terlalu melebih-lebihkan pendeskripsian bentang lahan, tetapi hendaklah lebih banyak ke geografinya, khususnya yang terkait dengan keruangan. Selanjutnya ada geografi sebagai studi penyebaran. Pertanyaan yang pertama kali muncul dari seorang ahli geografi adalah mengenai tempat penempatan lokasi suatu benda atau penduduk dalam peta disebut dengan pola-pola penyebaran. Geografi juga didefinisikan sebagai studi penyebaran atau distribusi, yaitu letak suatu benda itu berada. Apakah benda itu batu-batuan, tumbuhan, hewan, manusia, penduduk, atau yang lainnya. Lalu, bagaimanakah para ahli menempatkan pola-pola tertentu? Sebagiankah atau semuanya? Lalu, bagaimanakah batasan-batasan dan metode yang digunakan? Hal yang terpenting di sini mengenai dengan objektivitas lokasi. Lokasi suatu objek adalah atribut dari objek itu sendiri, dan bagaimana legitimasinya berkaitan dengan disiplin ilmu pengetahuan tertentu yang menempatkan penyebaran sebagai prosedur penting dalam geografi, walaupun bukan fungsi dari geografi itu sendiri. Selanjutnya ada geografi sebagai teori keruangan bumi. Perjalanan perkembangan pemikiran geografi dari waktu ke waktu memunculkan gagasan-gagasan agar ilmu geografi lebih bersifat ilmiah. Geografi selalu menggabungkan deskripsi tempat-tempat tertentu dengan formulasi konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang diperkuat oleh fondasi-fondasi teoritis. Oleh karena itu, adanya teknik analisis matematika dan komputer untuk menganalisis penyebaran dan interaksi keruangan yang semakin berkembang pesat terjaring pada konsep-konsep interrelasi. Geografi
Geografi apabila diteliti dengan seksama telah memasuki realita lokalisasi pola-pola akumulasi dari polaritis sejarah umat manusia yang tampak beraneka ragam yang tersebar di permukaan bumi. Penyebarannya terutama ditentukan oleh hasil proses-proses sejarah manusia di masa lampau dan masa kini. Dengan demikian, teori-teori model keruangan, kota-kota, dan zona-zona pertanian sangat jelas merupakan desain dari hasil pemikiran yang logis. Selanjutnya, dengan semakin banyaknya data kuantitatif yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, terutama tersedia di negara-negara maju, sekurang-kurangnya 1 abad terakhir, ahli-ahli teoritis cenderung akan mengembangkan model-model yang berdasar dari fakta-fakta here and now yang tampaknya seperti ini bertentangan dengan akar studi geografi yang ruang dan waktu merupakan salah satu unsur pokok dalam geografi. Akan menjelaskan tentang pendekatan materi geografi. Pendekatan geografi ini dilakukan untuk lebih memahami ilmu geografi secara lebih mendalam. Nah, urutannya itu yang pertama itu cara pandang atau spesial atau keruangan. Lalu yang kedua ada ruang lingkup pengamatan, yaitu unsur fisik dan unsur manusia di permukaan bumi serta saling keterkaitannya. Yang ketiga itu ada cara pemahaman pengetahuan seperti peta, pemodelan, statistik, survei lapangan, dan teknologi informasi atau dapat dikatakan sistem informasi geografis. Lalu yang keempat ada jenis pengetahuan yang dihasilkan seperti deskriptif, analitik, perspektif, dan prediktif. Nah, cara pemahaman dalam pendekatan ilmu geografi ini dapat dilakukan dengan yang pertama itu pendekatan regional, yaitu bermakna memadukan unsur-unsur pada suatu wilayah di permukaan bumi. Yang tujuannya itu yang pertama itu untuk mengidentifikasi ciri utama dari suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menunjukkan persamaan dan perbedaan antara wilayah tersebut dengan yang lainnya. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persamaan dan perbedaan tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan sistematik, yaitu maknanya itu pendekatan sistematik ini adalah memadukan unsur-unsur yang diduga dapat mempengaruhi terbentuknya suatu gejala pada beberapa tempat yang berbeda. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola dan proses adanya gejala tersebut di beberapa tempat. Terus yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gejala tersebut dapat muncul secara berbeda pada tempat yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis suatu gejala dan masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip geografi. Pendekatan ekologis mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan yang membentuk suatu sistem ekologi atau ekosistem. Makna dari pendekatan ekologis adalah menggabungkan unsur manusia dengan lingkungan di suatu tempat. Adapun tujuan dari pendekatan ekologis yaitu yang pertama, mengidentifikasi persamaan atau perbedaan pola hubungan tersebut di tempat yang berbeda. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku manusia terhadap kondisi lingkungan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak hubungan akibat perbedaan pola hidup manusia di tempat yang berbeda. Contoh pendekatan ekologis yaitu dalam mengkaji suatu daerah pemukiman, maka yang ditinjau adalah bentuk ekosistem hasil interaksi, persebaran, dan aktivitas manusia dengan lingkungan alamnya. Yang terakhir adalah pendekatan historikal. Pendekatan historikal adalah suatu pendekatan yang menganalisis gejala dan masalah geografi berdasarkan proses kronologi serta memprediksi proses gejala dan masalah tersebut pada masa yang akan datang. Pendekatan historikal bermakna menelusuri perkembangan suatu gejala
pendekatan historikal. Yang pertama, mengetahui keterkaitan ruang pada masa lampau dan kini, keterkaitan tempat dan waktu. Yang kedua, dampak dari gejala geografi di masa lampau kemungkinan akan terbawa hingga masa kini. Contoh dari penggunaan pendekatan histori adalah perkembangan kota dengan menggunakan